aja nggak nelfon-nelfon sih? Apa dia marah? Gara-gara aku bawa polisi ke sekolahnya Arsy. Mestinya kan aku yang marah. Karena dia ngebelain perempuan itu terus. Ngeselin banget sih. Permisi Mbak Rani, ada tamu? Siapa? Selamat malam, Rani. Kenapa? Kaget lihat saya di sini. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tadi ada orang yang tiba-tiba coba nyelakain Arsy. Kamu kan yang nyuruh? Maaf bos, bukannya nggak becus, tapi ada orang yang ngalangin. Saya udah coba hajar, tapi ternyata laki-laki itu jago bela diri. Jadi dia orangnya. Tunggu, ini maksud kamu apa ya? Kamu datang ke sini langsung nuduh aku kayak gitu? Celakain apa? Buat apa juga aku celakain Arsy? Hei, nggak usah ngelak. Dari gestur tubuh kamu, sikap kamu, mata kamu, semuanya jelas kok nunjukin kalau kamu lagi bohong. Ngaco kamu. Rani. Kamu nggak usah banyak alasan. Akuin aja semuanya. Oh ya, inget ya. Saya megang rahasia yang bisa bikin hidup kamu sengsara. Jangan lagi kamu coba nyakitin Arsy. Apa maksudnya, Mas? Rahasia apa? Apa jangan-jangan dia tahu kalau aku sedang hamil? Ibu nggak tahu harus bilang apa. Suami kamu ini memang luar biasa baiknya. Ibu tadi kaget, pagi-pagi tiba-tiba datang dealer motor ke sini. Raja makasih ya karena kamu udah beliin motor untuk ibu. Ya. Ngomong-ngomong dia kemana? Kok nggak kelihatan? Di kamarnya. Naraja tadi langsung dari kantor ya? Iya, saya habis dari kantor tadi. Ini kan udah malam sayang, biarin ibu istirahat. Kita pulang ya. Nggak mau makan malam dulu di sini. Biar ibu siapin makanannya. Nggak usah, nggak perlu. Lagi pula Raja harus lanjut kerja. Ya kan? Iya. Arsy sama Raja pamit pulang dulu ya, Bu. Iya, tapi seriusan nih, kamu nggak mau makan dulu di sini?
lain waktu, Bu. Next time pas weekend mungkin kita mampir lagi. Ah, Dan Ibu juga jaga kesehatan. iya makasih. Si, jaga baik-baik suami kamu ya. Pasti, Ibu. Ih, gara-gara ibu sama Kak Arsy yang nyebelin, gagal deh rencana gue buat minta maaf sama Kak Raja. Gue yakin Kak Raja pasti marah dan benci sama gue gara-gara masalah ini. Tapi ya gimana dong? Salah sendiri kenapa kliennya ninggalin gelang di kamar mandi dalam. Kan gue pikir itu punya Kak Arsy. Ayo, kita siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, siap. Kok perasaan hari ini Raja beda banget? Mukanya kayak kesal gitu. Ada apa ya? Apa ada masalah di kantor? Ya Allah, semoga baik-baik aja. Gue harus cari cara biar Kak Raja gak marah lagi sama gue. Udah ibu sama Kak Arsy marah. Kalau Kak Raja ikutan marah, rungkat dong gue. Kebaikan sederhana itu sangat berarti. Ditemani Indomie goreng kebuli baru yang kaya rasa, nikmat melimpah. Bikin Ramadan makin terasa. Raja, Raja pelan-pelan, Raja kamu jangan ngebut. Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Raja, Raja please, aku takut banget Raja. Raja kamu pelan-pelan, tolong. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Raja, Raja! Om, Bal, udah makan malam, Om? tadi Om baru pulang makan malam sama klien. Oh ya, tadi Raja sempat kesini, Om. Dia kesini tadi. Oh nggak ngabarin ya sama Arsy? Nggak, dia sendirian sih, Om. Katanya cuma mampir aja, karena kangen sama rumah. Sama rumah ya? Sama bapaknya enggak? Bal, kamu udah tanya sama Raja, kapan dia mau program hamil? Iya, tadi aku sempet nanya sih, kapan mulai promilnya. Tapi Raja bilang, lihat sikon katanya, Om. Soalnya dia lagi sibuk banget sekarang. Raja. Emang butuh waktu berjam-jam ya untuk program hamil? Kan enggak. Kayak gini kapan Om bisa punya cucu, Bal? Dan kenapa kalau lo udah tahu Arsy kenyataannya seperti itu, lo masih tetap menikah dengan dia? Karena gue pengen ngebalas kematian kakak gue. Gue pengen Arsy menderita. Kamu kenapa? Kayak mikir sesuatu? Apa ada yang kamu sembunyiin tentang Raja ke Om? Aduh, gimana ya ini? Gua nggak mungkin kasih tahu Om kalau Raja benci banget sama Arsy. Kalau dia menikahi Arsy karena ingin menuntaskan dendamnya. Dan akan menceraikannya setelah 100 hari. Bal, malah diem. Om tanya loh. Iya, maaf Om. Iya, pokoknya Om tenang aja, Om. Ya mungkin Raja bilang seperti itu biar mereka bisa serius nyari waktu untuk promilnya, Om. Jadi Om gak usah khawatir. Ke waktu lama lagi, Om akan dapat cucu. Amin. Itu memang harapan Om, Bal. Selain Om sepi sekarang di rumah ini, teman-teman Om sekarang udah mulai punya cucu, Bal. Kamu bujuklah mereka. Biar mereka secepatnya mau program hamil ya.
Kira-kira apa yang perlu Om persiapkan untuk program hamil mereka? Kamu bilang aja. Om tenang aja pokoknya. Soal ini biar urusan aku ya Om. Setiap ada update apapun, aku bakal kabarin Om. Terima kasih ya, Bal. Udah malam, Om. Istirahat dulu. Oh iya. Yuk. Ya, selamat istirahat Om. Maafin aku Om. Aku nggak mau Om kecewa kalau tahu masalah Raja dan Arsi sebenarnya. Gue harus cepat bertindak. Jujur, gue juga gak setuju dengan tindakan yang diambil Raja. Tapi gue juga bingung. Apa iya Arsi seburuk itu? Sumi. Bener tadi Den Raja kemari terus mukanya kelihatan kusem. Stres. Masa Sumi bohong sih Pak Jamal? Kan Sumi yang anterin teh. Sumi lihat Den Raja kayak orang stres gitu. Pak Jamal merhatiin gak? Semenjak nikah, Den Raja kayak orang tertekan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Den Raja habis bertengkar sama Non Arsi. Kok Pak Jamal yang deg-degan ya? Takut Non Arsi dijahatin lagi sama Den Raja. Sumi yakin, kayaknya pernikahan Den Raja sama Non Arsi gak bahagia deh. Mestinya kalau emang dari awal gak mau, ya ditolak aja, gak usah nikah. Kamu tuh gak boleh ngomong kayak begitu. Gimana pun juga pernikahan mereka itu kan wasiat dari almarhum Den Rama. Gak boleh diabaikan. Iya, tapi dua-duanya kayak orang menderita Pak Jamal. Di depan semua orang pura-pura mesra. Sementara di belakang gontok-gontokan Pak Jamal. Hush, jangan sok tahu kamu itu. Feeling Pak, feeling perempuan. Feeling. Suzon feeling. Kenapa lagi sih dia ya Allah? Semoga gak ada apa-apa. Raja. Kamu marah sama aku? Salah aku apa? Kamu kasih tahu aku dong. Aku bikin kesalahan besar apa sehingga bikin kamu semarah ini? Sok polos. Munafik. Jadi kamu tadi habis selingkuh di mana? Demi Allah, demi Rasulullah, aku gak pernah selingkuh. Kenapa kamu nuduh aku terus? Nuduh. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Dari mana kamu dapat foto itu? Gak penting ini saya dapat dari mana sih. Yang pasti ini adalah bukti. Dan bukti ini akan saya laporkan ke Papa. Sebagai bukti bahwa kamu adalah seorang wanita peselingkuh. Dan seorang wanita munafik. Astagfirullahaladzim. Itu foto di rumah tadi. Dan di situ juga ada ibu. Ada Dias juga. Jadi perselingkuhan kamu sama Dimas ini disetujui dan direstui oleh ibu sama adik kamu. Kamu jangan suuzon dulu, Raja. Aku belum selesai ngejelasin ke kamu. Ya terus ngejelasin apa? Hah? Buat ngebela diri kamu.
buat nutupin semua kebohongan, kebusukan, dan kedoknya kamu. Yang sebentar lagi akan saya bongkar. Kalau kamu potong omongan aku terus, kapan aku bisa jelasinnya? Iya oke, kamu jelasin secara terperinci dan saya akan dengerin. Saya akan dengerin. Tadi Dimas nolongin aku. Dan aku diantar pulang. Terus ketemu Ibu dan Dias. Aku yakin itu pasti Dias yang ambil foto itu. Tapi kenapa Dias ngirim ke kamu? Skenario sinetron. Terus kamu pikir saya percaya begitu aja? Harus apa yang aku jelasin ke kamu supaya kamu itu percaya sama aku? Apa aku harus mengakui perbuatan yang gak pernah aku lakukan? Apa aku harus mengatakan sesuai apa yang kamu inginkan biar kamu puas? Ini bukan masalah puas atau tidak puas, Arsy. Ini masalah kamu sudah menginjak-injak harga diri saya sebagai suami kamu dengan kamu membawa selingkuhan kamu ke rumah ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Harus dengan cara apa aku ngasih tahu sama kamu kalau aku sama Dimas itu sebatas sahabat dan dia akrab dengan ibu serta adik aku. Tega kamu nuduh aku selingkuh. Tega kamu bilang kalau aku menginjak-injak harga diri kamu. Kamu sadar nggak? Selama ini kamu melakukan hal yang sama, Raja. Kamu tega membawa selingkuhan kamu ke rumah ini dan membiarkan dia menginjak-injak harga diri aku sebagai istri kamu, istri sah kamu. Berapa kali saya bilang sama kamu, Arsy? Rani itu pacar saya bahkan sebelum saya kenal dan menikah sama kamu. Dan bagaimanapun saya akan tetap menikah dengan Rani. Setelah 100 hari kan? Kamu berulang-ulang kali bilang setelah 100 hari. Tapi kenapa kamu gak sabar? Kamu sadar nggak, Raja? Selama ini kamu mempermalukan dan merendahkan diri kamu sendiri sebagai suami. Kamu gak ada wibawanya di hadapan aku, Raja. Sebagai laki-laki, kamu gak lebih dari pecundang. Mana sih ini Raja? Teleponin kok gak diangkat-angkat kayak gini? Ini lagi ngapain coba? Lo duduk dulu deh. Terus minum biar lo tenang. Sini. Udah enakan kan sekarang? Lu udah tenang kan? Tenang aja, semua bakal baik-baik aja kok. Iya gue lagi gak baik-baik aja, Mon. Lu bisa lihat kan? Gue dari tadi nungguin Raja telepon gue, dia gak telepon. Giliran gue telepon, dia juga gak angkat telepon gue. Gue gak ngerti mau dia apa, gak biasanya dia kayak gini, Mon. Mau meledak kepala gue. Lu mau ke rumahnya? Gue anter yuk. Ke rumahnya? Ya enggak lah, Mon. Gue gak siap, gue gak mau lihat dia lagi mesra-mesraan sama Arsy. Gue gak sanggup, Mon. Sabaran, gue ngerti perasaan lo. Ya, sabar. Gue takut, Mon, kehilangan Raja. Kalau sampai nanti di hidup gue gak ada dia, lebih baik gue mati aja sekalian. Ih, lo gak boleh ngomong gitu dong. Ran. Ran. Ran.
Jaga kondisi tubuh. Minum 1 kaleng Bear Brand saat sahur. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Ran, lu baik-baik aja kan? Kalau lu butuh apa-apa, gue ada di sini ya sama lo ya. Apa sih, Mon? Kenapa gue harus biarin Raja bisa ngambil keputusan yang salah dan bisa menghancurkan hidup gue? Ran, gue masuk ya. Bentar lagi juga Raja pasti tahu kalau gue hamil karena perut gue udah mau membesar. Terus dia akan ninggalin gue. Belum lagi kalau Dimas bilang dia ngancem gue, Mon. Dia tahu rahasia tentang gue, pasti dia tahu gue hamil. Dia bisa kasih tahu ke Raja. Gue udah gak tahu, Mon, harus gimana. Ran. Barusan lo ngomong apa? Dimas. Maksud lo Dimas tahu kalau lo hamil? Tapi Dimas siapa sih? Cowok yang tadi datang ke sini? Iya. Astaga Ran, kok bisa sih ada orang lain yang tahu kalau lo hamil selain gue? Gue juga gak tahu, Mon. Gue gak ngerti. Ya udah lu sabar ya, sabar. Percaya sama gue, Raja nggak mungkin ninggalin lo. Tapi gue takut, Mon. Please, lu tenang, jangan stres kayak gini. Kesian janin yang ada di perut lo. Kamu memang pinter, Arsy. Pinter membolak-balikan omongan saya. Istri macam apa kamu, Arsy? Kamu selalu membantah saya. Aku cuma bicara yang sebenarnya, Raja. Kamu yang mulai duluan. Asal kamu tahu, Raja. Kamu tunjuk 1 jari tangan kamu ke aku. Tapi 4 jari kamu tunjuk diri kamu sendiri. Mestinya kamu ngaca sebelum kamu membabi buta dan menuduh aku. Pergi kamu, Arsy. Pergi kamu. Saya nggak melihat muka kamu, Arsy. Kamu ngusir aku. Baik, kalau memang itu mau kamu, aku juga nggak mau terus-terusan disiksa di sini. Kamu pikir semudah itu? Ini belum seberapa, Arsy. Ketimbang penderitaan lain yang lebih parah yang akan saya kasih ke kamu, Arsy. Harusnya aku sadar dari awalnya. Lu udah selesai belum? Kalau udah, temenin gue yuk buat nyiapin bukaan. Gue lagi pengen yang manis-manis nih. Lo mau yang manis-manis? Tenang, gue udah siapin kok yang manis-manis buat buka puasa. Nih. Wih, Astor. Buka puasa emang enaknya pakai Astor. Alhamdulillah.
Ternyata ini beda banget ya. Ternyata wafernya lebih renyah ini ya. Ternyata coklatnya lumayan ini loh. Ternyata coklatnya juga banyakan Astor. Dari ujung ke ujung. Ternyata buka puasa enakan ditemenin Astor ya. Udah habis nih, bagi lagi dong. Astor itu kan manisnya pas, beda sama wafer yang lain. Yang katanya manis, banyak coklatnya, tapi nggak enak. Makanya enak banget buka puasa sama Astor, gak bikin giung. Soalnya cuma Astor yang pas coklatnya diemut, lumer di mulut. Sampai gigitan terakhir aja, isiannya coklat semua. Gue pengen stok Astor yang banyak buat buka puasa. Wajib tuh. Nih, lo besok beli ya. Ada kok di minimarket. Sekarang gue mau kasih tahu nih, kalau wafer roll yang enak sejagat raya, ternyata cuma Astor. Pokoknya kita harus kasih tahu ke semua orang kalau ternyata enakan Astor. Mudah-mudahan Rani takut sama gertakan gue dan gak akan ganggu Arsi lagi. Tapi gue masih penasaran, apa bener Rani hamil? Kalaupun iya, apa iya itu anak raja? Siapa Rani sebenarnya? Apa dia mantan pacar raja? Kenapa dia marah dan cemburu sama Arsi? Ran, lo kenapa? Habis double date sama Raja kok malah marah-marah gitu sih? Double date-nya gagal. Si Arsy so drama dan dia nggak mau akuin perselingkuhan dia sama Dimas. Dia pasti cuma pura-pura jaga image deh, supaya rajanya itu tetap simpati dan anggap dia perempuan yang terhormat. Kelihatannya aja si Arsy itu perempuan yang manis, alim, tapi sebenarnya dia tuh licik. Dia pasti nggak mau lepasin Raja. Secara Raja itu tajir banget. Apalagi sekarang itu Raja udah jadi anak semata wayang. Semua harta orang tuanya itu pasti jatuh ke tangan Raja. Dia pasti udah mikirin ini secara matang deh, Ran. Makanya gue harus cari cara lain. Gimana caranya Raja ninggalin Arsy? Kalau Raja tahu gue hamil, gue nggak tahu deh hidup gue tuh bakal kayak gimana. Rani hamil? Gue juga nggak mau gugurin anak ini. Gue udah sayang banget sama anak ini. Sebenarnya siapa laki-laki yang menghamili Rani? Gue yakin itu bukan anak Raja. Karena kalau Raja tahu itu bukan anaknya, dia pasti nggak bakal mau nikahin Rani. Karena kalau itu anak Raja, kenapa Rani nggak langsung bilang aja? Apa yang menghalangi Rani nggak mau bicara jujur? Gue harus cari tahu. Raja, jangan dibuang cincinnya Raja, please. Itu cincin kawin Raja, jangan. Raja! Raja, aku gak bisa berenang! Saya tidak akan termakan sama tipu muslihat kamu, Arsy. Raja, aku gak bisa berenang! Arsy, kemo naik. Raja, kok aku gak bisa berenang!
Arsy. Kok perasaanku gak enak ya? Arsy. Ya Allah. Arsy. Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama dia. Aku harus telepon. Apa dia udah tidur apa belum ya? Aduh. Arsy. Arsy bangun Arsy. Arsy, hey, Arsy. Arsy buka mata kamu Arsy. Arsy, hey, Arsy. Arsy please bangun Arsy. Arsy. Arsy saya udah janji sama ibu kamu untuk jagain kamu Arsy. Arsy tolong bangun. Arsy. Arsy tolong bangun.
Kok nggak diangkat ya? Coba lagi. Nggak diangkat juga. Apa Arsi sudah tidur ya? Aku kok keingetan terus sama Arsi ya? Mudah-mudahan gak ada apa-apa sama dia. Nih, diminum. Biar perutnya hangat. Kasih. Tangan kamu kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, pulang dari TPA aku di serempet motor yang gak dikenal. Sampai aku jatuh ke pinggir jalan. Untung ada Dimas. Kalau nggak ada mungkin lebih parah dari ini. Karena memang jelas-jelas ada orang yang mau nyelakain aku. Ada orang yang jelas-jelas mau mencelakakan Arsy. Siapa dia? Apa orang suruhan? Astaga. HP kamu mati karena nolongin aku tenggelam tadi ya? Masih bisa dibenerin. Raja. Makasih ya. Hari ini kamu 2 kali nolongin aku. Yang pertama pada saat tenggelam, dan yang kedua kamu bawain teh buat aku. Jangan salah persepsi Arsy. Saya nolongin kamu. Yang pertama karena saya bukan pembunuh. Dan alasan kedua, kenapa saya kasih kamu air hangat? Supaya perut kamu lebih enak. Karena saya nggak mau kamu sakit. Karena kalau kamu sakit, saya nggak akan repot. Jadi saya tidak pernah berubah, Arsy. Saya akan tetap menjadi raja kamu kenal, yang kamu tahu. Raja yang selalu membenci kamu, Arsy. Memang saya bukan orang jahat. Tapi saya tidak sebaik yang kamu pikir. Dan alasan ketiga, karena saya sudah berjanji sama ibu dan papa untuk menjaga kamu, Arsy. So, jangan kira kamu. Ayo. Istirahat sebentar di kamar saya. Dan begitu kamu udah enakan, silakan balik lagi ke atas.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku berlindung kepadamu, ya Allah. Dari rasa sedih, sukacita, rasa cemas, ya Allah. Dan juga rasa lemah dan kelemahan. Aku mohon, ya Allah, Engkau lindungi orang-orang yang aku sayangi. Lindungi Arsy, Dias, dan juga raja menantuku, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha segalanya, ya Allah. Engkau maha baik, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Berikan kebaikan untuk anak hamba Dias, ya Allah. Berikan kebaikan untuk Arsy, ya Allah. Kuatkan iman Islam mereka, ya Allah. Berikan kebahagiaan untuk mereka, ya Allah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatu hafidatul lighaibi bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaghi'i wadribun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmatina. Makasih ya Raja. Ya Allah, ampuni saya. Jauh di lubuk hati saya. Sebenarnya saya capek dan saya nggak tega terus-terusan menyiksa batin Arsy. Tapi setiap kali melihat Arsy, amarah dan kebencian saya muncul. Karena Arsy lah yang telah menyebabkan kematian kakak saya, Rama. Ya Allah, bantu saya menghapus dendam ini. Bantu saya dengan menjauhkan Arsy dari kehidupan saya. Saya tahu Arsy memanglah bukan jodoh saya. Tapi saya nggak mau memaksakan kehendak untuk tetap hidup bersamanya sebagai suami istri. Karena nyatanya saya memang bukan suami yang baik untuknya. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, izinkan saya mengakhiri semua ini. Besok saya akan temui Papa. Dan saya mohon ya Allah, berikan kelapangan hati pada Papa untuk bisa menerima keputusan saya untuk melepas Arsy.
sarapan, aku pergi duluan. Siapa sebenarnya kamu, Raja? Kamu begitu membenci aku, tapi semalam aku bisa melihat sisi baik kamu. Ya Allah, semoga sisi terbaik itu yang selalu aku dapatkan dari kamu, Raja. Apa? Sandra pindah? Pindah kemana? Gue nggak tahu sih. Tapi pas gue denger tuh si Lila sama si Vera lagi ngerumpi, katanya sih si Sandra pindah ke Kalimantan. Bagus deh, gue risih banget tuh sama nenek sihir. Ya udah, kalau gitu ini kita harus rayain. Mau banget. Banget. Tapi lo yang traktir ya? Iya, tapi jangan yang mahal-mahal ya. Soalnya ini kan tanggung bulan. Oke, Princess. See you. Oke, kalau gitu kita sampai ketemu di kampus. Bye. Bal, Om mau tanya sesuatu sama kamu. Nanya apa, Om? Kamu pikir mungkin Om selalu mau tahu urusan orang lain. Tapi ini penting karena menyangkut anak dan menantu. Maksudnya, Om? Apa Raja pernah curhat ke kamu tentang pernikahannya, Bal? Kenapa, Bal? Enggak. Cuma kesel aja, Om. Maaf. Apa karena pertanyaan Om tadi? Enggak. Aku malah masih belum ngerti apa yang Om tanyain. Sebentar. Emang antara Raja dan Arsy ada masalah? Sampai Om nanya gitu ke aku. Om cuman khawatir aja. Om merasa pernikahannya sedang tidak baik-baik saja. Ya, mereka menikah memang atas permintaan almarhum Rama sebelum meninggal. Oh, berarti mereka menikah atas dasar wasiat dari almarhum Rama, Om. Bukan atas dasar mereka saling cinta ya, Om. Iya. Tapi masih begitu, Bal. Om masih berharap mereka punya keturunan. Om bisa ngomong cucu di masa tua biar nggak sepi kayak gini, Bal. Iya, aku paham sih, Om. Dari semenjak Raja dan Arsy mungkin pindah dari sini, Om pasti lebih ngerasa kesepian ya, Om. Raja itu anak Om satu-satunya. Harusnya dia tetap di sini bersama istrinya. Sekarang dia bawa istrinya pindah ke rumahnya. Om merasa sangat sepi. Tapi Om yakin Arsy itu perempuan yang baik. Dia perempuan yang sangat baik dan bisa membuat Raja itu jauh lebih baik hidupnya. Ya, semoga aja, Om. Semoga aja. Semoga. Maknanya bisa beda kalau kamu gak terusin semoga itu. Iya, maksud aku ya semoga hubungan pernikahan mereka baik-baik aja, Om. Dan ya kalau memang ada masalah besar nantinya, semoga jangan sampai cerai gitu, Om. Kenapa, Om? Apa aku tadi salah ngomong ya? Maaf ya, Om. Enggak. Kamu benar, Bal. Ya. Tapi jawaban kamu tadi bikin Om cemas. Om berharap pernikahan Raja dan Arsy itu langgeng. Dan Om gak mau mereka bercerai. Kalau sampai mereka bercerai, Om akan sangat kecewa. Dan sangat sedih. Ya. Arsy itu bukan cuma menantu. Arsy itu sudah seperti anak kandung Om sendiri.